Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tes. Mati lampu ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Sekarang poin kedua ya. Dalil yang kedua dari bab yang ketiga. Yang di bawah kedengaran gak ya? Ibu-ibu yang di bawah kedengaran enggak? Jadi gimana ini? Pakai Zoom. Ya, bersabar ibu ya. Jaga hati, jangan ngomel-ngomel ya. Ini ujian. Ujian kesabaran. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan membahas dalil yang kedua dari bab yang ketiga dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala di surat Ibrahim ayat ke-35. Wa qawluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yang dimaksud adalah negeri Mekah, negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Dari kalimat ini atau dari ayat yang mulia ini, mana yang berkaitan dengan bab kita tentang takut terhadap kesyirikan? Jelas ya, dari doa Nabi Ibrahim, di mana beliau dikenal sebagai Bapak Ahli Tauhid. Beliau juga bergelar Nabi dan Rasul, bahkan beliau digelari dengan Ulul Azmi Minar Rusul. Beliau juga dikatakan sebagai Khalilur Rahman, kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sederet keistimewaan dan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada dirinya,
ternyata tidak menjadikannya merasa bebas, merasa selamat dari yang namanya dosa kesyirikan. Maka faman ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapakah orangnya yang kemudian merasa aman dari kesyirikan, padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau tidak merasa aman dari kesyirikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas mufradat atau kosakata yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama, hadzal balada, negeri ini. Yang dimaksud negeri ini adalah negeri Mekah Al-Mukarramah, negeri yang Allah sucikan, negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa ke sana, berhaji atau berumrah, bukan untuk jadi TKI ya, tapi berhaji dan berumrah. Aminan. Aminan maksudnya adalah yang aman, yakni yang damai untuk para penduduknya. Dan Masya Allah ya, negeri Mekah ini termasuk negeri yang paling aman di muka bumi ini. Padahal hampir seluruh umat manusia kumpul di situ, dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam belahan dunia, dengan karakter bawaan budaya yang berbeda-beda. Namun walhamdulillah, dengan keberkahan doa Nabi Ibrahim ini, negeri Mekah ya dikatakan sebagai negeri yang sangat-sangat aman sampai nanti datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir zaman ada masa-masanya di mana Mekah ini ya tidak aman. Dan nanti Ka'bah juga akan dihancurkan. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah dekat kiamat. Wajnubni, kalimat wajnubni itu maksudnya adalah hindarkanlah aku, jauhkanlah diriku. Baik. Adapun bani wa baniya, maksudnya adalah anak laki-laki dan juga anak perempuan dari sulbinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau tidak menyebutkan anak-anak perempuan ya di dalam doanya ini, karena memang ketika disebutkan baniya itu sudah tercakup anak perempuan di dalamnya. Walaupun ada juga yang berpendapat selain daripada itu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara gelar Nabi Ibrahim apa, Bu? Terkait dengan masalah ini yang barusan kita sampaikan. Beliau kan seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau rasul ulul azmi, beliau juga Khalilur Rahman atau Khalilullah. Beliau juga dikenal sebagai bapaknya ahli tauhid, yang milahnya wajib diikuti oleh para nabi dan rasul sebelumnya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada satu gelar lagi apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Beliau juga punya gelar Abul Anbiya, yakni bapaknya para nabi. Mengapa demikian? Karena seluruh nabi dan rasul yang datang setelah beliau itu nasabnya melalui jalur beliau.
Beliau punya anak yang bernama Ismail dan Ishak. Dari Ishak inilah kemudian lahir para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Kemudian dari zuriyat Ismail alaihi salam lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan beliau sangat perhatian ya kepada keselamatan anak keturunannya. Dibuktikan di dalam doanya ini. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ini termasuk doa yang selayaknya selalu dibaca oleh para orang tua. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-asnam maksudnya adalah berhala. Dia jamak dari sonam. Sonamun, sonamani, sonamaini, asnamun. Bentuk tunggalnya sonam. Hati-hati ya ngasih nama anak. Siapa nama anaknya? Sonam. Itu sonam itu artinya berhala. Ya. Siapa nama anaknya? Asnam. Pakai sin apa pakai sod? Pakai sod. Nah itu artinya berhala-berhala. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Karena ada sebagian orang tuh ya saking jahilnya mungkin ibu ya. Nama anak saya dari Al-Quran katanya. Siapa nama anaknya? Zalimun gitu. Ini ada kejadian ibu. Jadi orang ngasih nama anaknya Zalimun. Ya. Anaknya itu bandelnya minta ampun. Ya. Ya sesuai dengan namanya begitu ya. Kalau Zalimun itu apa artinya bu? Orang yang zalim. Orang yang zalim. Ada juga yang ngasih nama anaknya musyrikin. Ya. Ini nama dari Al-Quran katanya. Dia nggak tahu bahwa musyrikin itu artinya orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Dipanggilnya ikin. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Jadi ya di sini pentingnya belajar ibu ya. Nanti asal comot dari ayat Quran buat nama anaknya. Dia merasa ini nama dari Al-Quran, tapi maknanya hancur-hancuran. Jadi asnam itu jamak dari sonam. Sonam itu apa yang dipahat dalam bentuk sesuatu. Jadi pahatan. Yang kemudian hasil pahatan itu disembah-sembah. Baik. Nah itu namanya sonam. Dalam bahasa kita artinya berhala. Berhala. Nah ada ungkapan yang lain yang mirip. Namanya wasan. Nah wasan itu lebih umum daripada sonam. Wasan jamaknya ausan. Dia segala sesuatu yang disembah selain Allah. Termasuk di dalamnya berhala. Jadi kalau ada orang nyembah kuburan, maka bisa dikatakan ini orang nyembah wasan. Kalau ada orang nyembah pohon, maka dia juga dikatakan nyembah wasan. Kalau ada orang nyembah matahari, nyembah bulan, berarti dia juga nyembah wasan. Tapi kalau untuk sonam, ya sonam itu menunjukkan kepada sesuatu yang dipahat. Batu dipahat, kemudian disembah. Atau pohon yang dipahat, dijadikan satu bentuk dan rupa tertentu, kemudian disembah. Nah kalau bentuknya sudah pahatan, apakah dari batu, ataukah dari kayu,
maka itulah yang disebut dengan sonam. Ya bisa saja dari tepung, bisa juga dari kurma, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang di masa dahulu ketika menceritakan dulu pengalamannya sebelum berislam. Jadi dia bikin berhalanya itu dari kurma yang ditumpuk-tumpuk, ya, akhirnya menjadi berhala, kemudian disembah-sembah. Pas kemudian lapar, Tuhannya dimakan, gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu namanya sonam. Kegerahan Bu ya? Oh belum gerah. Kita lanjut kalau belum gerah. Bersabar saja ya. Semoga pahalanya jadi lebih besar. Kita lanjutkan syara ijmali dari ayat yang mulia ini. Surat apa tadi? Surat Ibrahim ayat 35. Di dalam ayat ini Syekh Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala beliau menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa untuk kota Mekah agar menjadi kota yang aman dan damai. Hal itu karena ketakutan dan kegaduhan di tengah masyarakat menghalangi mereka dari menunaikan ibadah-ibadah. Barakallahu fiikum. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu kita paham ya karakter orang sana dengan karakter orang kita. Kira-kira lebih lembut yang mana, Bu? Ya, alhamdulillah dari sisi itunya mungkin orang timur lebih sopan, lebih lembut, ya, pembawaannya berbeda begitu ya dengan pembawaan orang-orang sana. Namun alhamdulillah dengan keberkahan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya, Mekah ini menjadi negeri yang paling aman, ya. Sebagaimanapun kekurangan yang ada dari penduduk kota tersebut, bahkan kekurangan-kekurangan siapapun yang datang ke kota tersebut, barakallahu fikum, dari berbagai macam belahan dunia, tetap saja kota Mekah menjadi kota yang paling aman. Nabiullah Ibrahim alaihi salam kemudian menyertakan permohonan yang lain. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjauhkan beliau dan juga anak keturunan beliau dari penyembahan kepada berhala. Karena beliau mengetahui bahaya penyembahan kepada berhala dan dapat terfitnahnya manusia dengan berhala-berhala itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, dengan cakupan makna yang umum yang disebut tadi dengan wathan, tentu sesembahan itu tidak mesti berbentuk berhala. Bahkan ada orang juga yang menyembah hawa nafsunya. Ada orang yang menyembah benda-benda yang lain, gitu ya. Ada orang menyembah padi, menyembah beras. Ada yang menyembah tempat tertentu, begitu ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya kita akan membahas beberapa faidah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Mekah di atas tempat-tempat yang lainnya. Jelas ini Ibu ya. Mekah itu tanah suci. Ya, beda dengan Balikpapan, gitu ya. Mekah itu tanah suci, tanah haram yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Masjidil Haram yang kalau kita sholat di dalamnya mendapatkan limpahan pahala, ya, dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Pelajaran kedua dari ayat tersebut, doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Mekah agar menjadi negeri yang aman dan damai. Baik. Dan tentu dari poin ini, ya kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keamanan negeri di mana kita tinggal. Semoga Balikpapan menjadi negeri yang aman, kota yang aman. Semoga negara kita Indonesia menjadi negara yang aman. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, di mana beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan kota Mekah. Ya, di antaranya mendoakan Mekah supaya menjadi negeri yang aman. Dan keberkahan doa Nabi Ibrahim ini sampai saat ini bisa kita rasakan. Baik. Dari doa Nabi Ibrahim ini juga kita bisa mengambil pelajaran, ya, tentang bermanfaatnya doa. Jelas Ibu ya? Doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ya, doa itu ibadah kata Nabi. Ad-du'a huwal ibadah. Maka orang yang banyak berdoa sejatinya dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat semua jenis ibadah, apakah itu ibadah yang mahdhah ataukah ibadah yang ghairu mahdhah, apakah itu ibadah yang qasirah ataukah ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang manfaat maslahatnya dominan dirasakan diri sendiri ataukah tersalur kepada banyak manusia, semua jenis-jenis ibadah ini sejatinya terkandung di dalamnya doa. Ya tidak Ibu? Ibu kalau sedekah itu ada doa nggak di dalamnya? Pasti ada. Permintaan, harapan, hati kita, jiwa raga kita, semoga dengan sedekah ini kita bisa selamat di akhirat. Kan begitu? Bisa mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah. Begitu. Jadi doa itu bukan hanya kita mengangkat kedua tangan saja. Jelas itu doa, namanya doa masalah. Namun sejatinya semua praktek ibadah yang kita kerjakan, ya, terkandung di dalamnya doa. Itu yang disebut dengan doa ibadah. Karena kebaikan sekecil apapun, sesederhana apapun, mesti orang beriman dengan dorongan imannya ada permintaan, ada harapan, ada permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang dia kerjakan tersebut. Nah, sekarang ini kita sedang apa ini? Sedang belajar agama, thalabul ilmi, gitu ya. Ada enggak harapan-harapan dalam hati kita, Ibu? Banyak sekali. Ya, kita ingin dapat pahala di sisi Allah. Ya Allah, saya pengen ya menghindarkan diri dari kejahilan. Karena ternyata orang jahil itu gelap hidupnya, supaya kita terang benderang di dalam menjalani kehidupan dengan belajar agama ini. Begitu kan? Ada harapan ingin menebarkan kemanfaatan dan kemaslahatan, ya, terutama untuk keluarga kita sendiri. Begitu ya? Dan harapan-harapan juga permintaan-permintaan yang lainnya. Ya, sebelum belajar kita berdoa, ya, ketika berangkat dari rumah kita berdoa, nanti pulang kita ke rumah juga berdoa. Ini isinya semua rangkaian-rangkaian doa. Ya. Maka doa itu jelas bermanfaat. Nabi Ibrahim, beliau berdoa dengan doa ini pada masanya. Tapi keberkahannya sampai saat ini kita merasakannya. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah sampai kiamat nanti. Masya Allah. Negeri Mekah tetap menjadi negeri yang aman. Baik. Berikutnya, pokok agama para rasul adalah satu, yakni tauhid. Jelas ya? Bagaimana di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam
beliau memintakan kepada Allah untuk dirinya dan juga untuk anak keturunannya supaya selamat dari peribadatan kepada berhala. Sedemikian seriusnya para nabi dan rasul memohon perlindungan kepada Allah dalam masalah ini. Menunjukkan bahwa seluruh para nabi dan rasul ya fokus ajaran mereka sama, yakni dakwah tauhid. Mereka selalu mementingkan perkara tauhid dan mereka selalu berupaya keras memperingatkan umat dari yang namanya kesyirikan yang menjadi lawan daripada tauhid. Kemudian yang berikutnya, dianjurkannya seseorang mendoakan kebaikan untuk anak keturunannya. Dan ini sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan juga anak keturunan kalian dari siksa api neraka. Salah satu di antara cara melindungi diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah dengan berdoa kepada Allah, memohon dijauhkan dari segala perkara yang mengantarkan kita ke neraka. Dan tidak ada perkara besar yang paling mengantarkan kita ke dalam neraka kecuali kekufuran dan kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak mendoakan anak keturunan. Ya, apalagi semakin hari tantangan zaman semakin besar. Ya kan Ibu? Manusia zaman ini dengan manusia zaman dulu tantangannya beda enggak? Beda kan? Zaman kita dulu Ibu ada gadget tidak? Enggak ada. Paling main sapintrong, main galah gitu ya. Mainan anak dulu kan begitu. Main panggal, main layangan, main lari-larian, jahat-jahatan gitu ya. Masak-masakan kalau perempuan gitu ya. Coba zaman sekarang ada enggak? Bisa dikatakan hampir punah gitu ya. Tidak ada lagi mainan-mainan zaman dulu itu. Berbeda zamannya. Anak-anak kita sekarang pegangannya HP. Ya. Kadang anaknya lebih canggih daripada orang tuanya. Ya. Meleng saja sedikit HP kita sudah banyak sekali downloadan game gitu ya. Nah ini tantangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka bisa dibayangkan bagaimana nanti masa ketika anak-anak kita juga jadi orang tua. Dia menghadapi tantangan cucu kita ini. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Kalau kemudian kurang pembekalan ilmu, kita kurang kuat mendoakan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita khawatir. Ya, kita khawatir generasi berikutnya semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Dan sejatinya itu tanggung jawab kita semua. Maka di samping ikhtiar memberikan pendidikan yang terbaik, jangan lupa kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala supaya anak keturunan kita terus dijaga. Yang berikutnya diharamkannya beribadah kepada berhala-berhala, jelas. Ya, segala sesuatu selain Allah itu makhluk yang tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka para nabi dan rasul semua misinya sama, memberantas kesyirikan, memberantas ya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu yang disembah oleh manusia selain Allah. Tanpa membeda-bedakan bentuk sesembahannya. Oh, kalau yang disembah orang soleh nggak apa-apa, nggak begitu. Kalau yang disembah benda mati baru diperangi, tidak begitu. Nabi memerangi orang-orang musyrik dengan tidak membeda-bedakan jenis sesembahan mereka. Selama yang disembah itu selain Allah, maka semuanya diperangi. Karena apapun yang disembah selain Allah, pada hakikatnya itu berarti peribadatan kepada berhala, peribadatan kepada selain Allah. Karena yang ada hanyalah khalik dan makhluk.
Selain Allah itulah makhluk. Mau malaikat, mau para nabi dan rasul, orang-orang saleh, dan semua makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Semua mereka statusnya sama, makhluk. Yang tidak ada satupun hak untuk kemudian diibadahi. Karena statusnya sama-sama makhluk. Yang disembah itu adalah Khalik, yakni pencipta kita semua, pencipta alam semesta ini. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kemudian hubungan ayat dengan judul bab jelas, tadi di awal juga sudah kita singgung, bahwa ayat ini menunjukkan Nabiullah Ibrahim yang dikenal dengan imannya yang sangat kuat. Beliau ternyata takut dengan kesyirikan yang akan menimpa dirinya dan juga anak keturunan beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk takut terhadap kesyirikan, dan tentu yang demikian itu lebih patut lagi bagi kita. Kalau Nabi Ibrahim saja dengan sederet keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada dirinya ternyata merasa takut terhadap kesyirikan, bahkan beliau mengkhawatirkan anak keturunannya juga demikian, maka beliau berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Terus siapa kita? Bagaimana dengan kita? Kan begitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang sering dikhawatirkan orang tua di masa ini apanya, Bu? Kalau orang-orang soleh di zaman dahulu, para nabi dan rasul, mereka mengkhawatirkan anak keturunannya, bagaimana keadaan iman mereka di masa yang akan datang, kan begitu ya? Madza ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kau sembah setelah aku meninggal dunia? Nah, itu orang-orang soleh begitu. Menanamkan pelajaran atau pendidikan akidah tauhid. Karena itu yang paling dikhawatirkannya. Nah, kalau orang tua zaman sekarang, apa yang mereka khawatirkan, Ibu? Madza ta'kuluna min ba'di? Nah, kamu nanti kalau ibu bapakmu meninggal dunia, kamu mau makan apa? Makanya belajar sing bener, kuliah yang rajin. Nanti kamu punya titel, punya gelar. Kalau kamu punya ijazah, gampang. Ya, nanti bisa nyalonin capres. Begitu ya, cawapres, jadi menteri, atau setidak-tidaknya ya kamu bisa kerja di perusahaan yang mentereng, gaji dan penghasilannya gede. Begitu. Itu yang selalu dikhawatirkan orang tua zaman sekarang. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Dia tidak peduli anaknya mau sholat kah mau enggak. Mau peduli, tidak peduli kamu bisa baca Quran atau tidak, yang penting Inggrismu hebat. Begitu ya. Kamu bisa cas-cus-cos ngomong dengan orang di luar sana. Begitu kan? Kamu bisa bekerja yang baik, punya penghasilan yang gede, jadi pengusaha besar. Ya, tidak peduli kamu bisa wudhu apa tidak, kamu bisa sholat apa tidak, bisa baca Quran atau tidak, nggak ngurus. Gitu ya. Yang penting kamu punya penghasilan gede, kemudian hidupmu nyaman, ekonomimu mapan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ibu yang dirahmati Allah, banyak orang tua yang kemudian menggiring anaknya meraih cita-cita tertingginya yang sejatinya tidak lebih dari jengkalnya saja. Paham maksudnya, Ibu? Tidak lebih dari jengkalnya saja. Kalau orang tua modelnya seperti tadi, itu sama saja, nah, cita-citamu cukup 1 jengkal. Padahal kita itu kalau bercita-cita harus tinggi, setinggi mungkin. Bagaimana meraih surga Firdaus, surga paling tinggi. Nah, banyak orang tua ngedidik anaknya, ngebimbing anaknya, dan mengarahkan anaknya untuk meraih cita-cita yang tidak lebih dari jengkalnya saja. Maksudnya apa, Ibu? Urusan perut dan kemaluan. Paham maksudnya? Kemaluan dan perut kita jaraknya kan gak lebih dari sejengkal, Bu ya.
udel sama kemaluan itu nggak lebih dari sejengkal. Jadi kalau orang tua, nak kamu itu harus rajin belajar, kamu nanti begini-begini penghasilanmu besar. Kalau kamu sudah perlente, gajinya besar, ya. Kemudian kamu punya segala sesuatu, enak cari jodoh, kan begitu. Semua orang pasti mau sama kamu. Hanya seputar perut dan kemaluan saja. Kalau begitu modelnya ibu, terus apa bedanya kita dengan binatang? Ibu tahu binatang? Kerjaan binatang apa, Bu? Makan sama ngejar-ngejar betina. Ya kan? Kan itu saja. Makan, ngejar-ngejar betina. Makan, ngejar-ngejar betina. Terus kalau manusia modelnya begitu, apa bedanya kita dengan binatang? Sekolah puluhan tahun, nyari gelar ini dan itu. Setelah nanti sukses, kerjaannya main wanita. Ya, sudah punya istri, nyari istri orang. Naudzubillah. Dinas keluar kota merasa punya banyak duit, jajan, ya, jajanin wanita. Ini hanya jengkalnya saja, urusan perut dan kemaluan. Dan banyak orang modelnya begitu, Ibu. Ya. Perut kenyang, ya, kemaluan terpuaskan. Sehingga mereka menghalalkan segala macam cara. Ini orang-orang yang seharusnya kita peringatkan. Ya, kalau ada orang orientasi obsesi hidupnya hanya seputar perut, kemaluan, nah ini harus diingatkan bahwa manusia punya tujuan hidup yang jauh lebih mulia dari sekedar perut dan kemaluannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah nanti kita lanjut dalil ketiga dan seterusnya. Baik Ibu, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.